Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Novocaine dan ini opini kami. Jadi kemarin kita baru aja nonton Novocaine. Ya, ini kenapa tertarik menonton ini? Kalau aku tertarik karena aku tahu yang pemeran utama film ini nih, si Jack White-nya tuh. Itu kan yang main series The Boys. Oh, The Boys yang di Prime. Betul. Oke. Aku makanya tertarik, makanya pengen nonton ini gitu, Novocaine gitu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku karena Tapi sebelumnya kamu tahu nggak ceritanya tentang apa? enggak. Ini kebiasaan nih, kalau mau nonton film dia nggak riset gitu. Diajak langsung ayo aja gitu. Tapi it's not problem Iya, kan. biar surprise. It's biar surprise. Betul. Film ini nih bercerita tentang Nate yang diperankan sama Jack White. Itu punya kelainan genetik. Jadi dia nggak bisa merasain sakit. Semua syaraf yang memberikan efek dan sensasi sakit itu dia nggak bisa ngerasain. Dari misalnya tangannya tergores atau Kena air panas, kena minyak, dia tuh terasa sakitnya. Maksudnya terasa nih berubah bentuk tangannya yang misalnya jadi gosong, jadi terluka gitu. Tapi sakitnya nggak berasa. Nah, terus juga sampai dia kalau pengen pipis itu dikasih timer sendiri gitu. Oh iya, karena dia nggak bisa ngerasain itu juga ya. Maksudnya aku mau pup atau mau pipis nggak kerasa gitu. Dia nggak ngerasain rasa atau tanda-tanda di dalam tubuhnya gitu. Itu aneh banget nih, jadinya mati rasa gitu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan aku, berarti kalau dia ini kegores, dia nggak bakal mati dong? Ternyata jawabannya tetap mati gitu. Tetap bisa. Tapi di cerita ini cuman enggak bisa ngerasain kesakitan itu aja sih. Nah, selain itu, jadi ceritanya berlanjut. Dia kan seorang asisten manajer di bank. Nah, di bank itu ternyata ada perampokan. Nanti di perampokan itu ternyata ada salah satu karyawan yang memang awalnya tuh dideketin gitu kan sama si Nate PDKT ini. lah. Kena culik sama pencurinya. Nah, awal-awal film first impressionnya aku ngerasa film ini kayak film romcom. Karena karena di awal-awal itu kayak ditunjukin kalau dia tuh kayak naksir nih sama si Sherry namanya kan, yang diperankan sama Amber Midthunder. Nah itu dia kayak lucu banget mereka gitu kan. Nah, Cute banget. terus tiba-tiba kena culik gitu. Tiba-tiba dari kekiutan yang kita rasakan kita kayak, anjir kenapa sih ini deket sama orang ini, dasar pengkhianat gitu. Ternyata unik juga sih, cukup unik ceritanya. Tapi mungkin aku sedikit ke minusnya. Kalau misalnya ini tuh ceritanya mudah ditebak. Kalau dariku kayak pasti dia kayak gini, pasti nanti kayak gini. Ternyata iya gitu. Beberapa tebakan aku bener. Iya. Tapi memang selain dari ceritanya yang mudah ketebak, tapi tetap aku enjoy sepanjang film sih. Iya, Karena sensasi yang aku nonton ini kan ketika biasanya nonton kalau film action atau yang banyak darah-darahnya atau banyak adegan-adegan yang agak action yang lumayan keras kayak gitu. Itu kayak kita ngeri karena si pemerannya juga merasakan sakit nih kan. Tapi kalau ini enggak gitu. Kita yang ngerasa ngeri dan sakit, tapi si Nate ini kayak ngerti slow aja gitu. Dan ini kayaknya lebih brutal dari ketimbang kita nonton action lainnya ya. Karena kalau yang action lain kan bisa ngerasain sakit, ini nggak ngerasa sakit sampai mungkin ini spoiler lagi, sampai tangan dia patah dengan kelihatan tulang-tulangnya pun kayak dia masih B aja. Tapi dia kelihatan lemah, tapi itu dia nggak bisa ngerasain sakit. Iya, gitu. bayangin aja dia mau ngambil pistol itu kan di minyak panas, itu tinggal ambil doang. Kayak, nah itu sih sensasi serunya tanpa dia ngerasain sakit. Kalau aku lebih kayak itu aja sih, ceritanya unik. Rasanya kayak Superman gitu kan. Kayak tapi superhero. padahal dia juga bisa mati kalau kehabisan darah misalnya kayak gitu. Iya. Nah kalau aku itu aja sih paling plusnya. Kalau dari kamu ada lagi? Menurutku itu aja sih, karena memang yang disajikan ini kayak actionnya
Tuh. Terus juga ternyata ada salah satu aktornya juga yang kita kenal itu loh, yang main, yang main film ini, Spider-Man temennya sama Tom Holland itu. Namanya Jacob Batalon. Nah itu ternyata dan dia juga cukup jadi ini ya menurutku ya, kayak karakter yang sangat membantu kan. karakter yang sangat membantu buat ceritanya jadi lebih fresh dan seru gitu. Seru. Kayak anjir kita bisa ketawa juga ya. Jadi dia tuh nggak sekedar pemeran yang menurutku ya udahlah figuran aja, asal ada aja. Nggak dibuat semata-mata kayak oh ya udah lo figuran aja, tapi dia tuh kayak disiapkan juga karakternya kuat. Kita apa ya, ada jadi kontribusi dalam ada cerita. kontribusi, terus kita bisa ngingat dia juga gitu, nggak cuman sekedar dua ini aja share sama si ini aja, sama si Nate. Nate, iya betul. Iya, jadi dia tuh kayak cukup memorable lah karakternya. Benar. Nah, kalau aku gitu sih. Kalau kamu rating untuk film Novoken? Berarti minusnya dari kamu nggak ada? Udah itu aja. Udah ya? Karena aku so far menyenangkan filmnya, sangat menghibur gitu. Kalau dari aku ratingnya 7,5 deh, cukup menghibur. 7,5. Kalau aku 7 deh. Karena bagus filmnya, cukup menghibur. Terus walaupun ya ceritanya memang mudah ketebak, tapi action dan premis cerita yang dibawakan itu cukup unik dan baru gitu ngerasainnya. Seru sih. Seru ya. Kalau aku juga ya 7,5 itu lumayan enjoy dan kayak ya cukup menghibur di kala kita ngabuburit lah. Betul. Di bulan puasa ini, karena kebetulan filmnya juga tayang di bulan Maret ya. Nah, bertepatan sama bulan puasa. Nah, jadi cukup enjoy lah nontonnya. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, mungkin kalau dari teman-teman udah ada yang nonton nih filmnya dan punya pendapat berbeda ataupun punya pendapat yang sama kita, atau mau sekedar cerita-cerita sekedar film ini yang udah kalian tonton, bisa banget tulis di kolom komen ya. Benar. Oke, see you the next video.